channel YouTube kami. Channel YouTube terhits Kota Medan dan Provinsi Sumatera Utara menuju Indonesia Raya. Kali ini kita bersama anggota Dewan Kota Medan, yaitu abang kami yang paling ganteng dan paling muda di pimpinan komisi ya, pimpinan fraksi, yaitu abang Muhammad Afri Rizky Lubis. Ya. Oke. Ini bintang tamu yang sangat luar biasa tapi tidak biasa di luar. Iya. Bang, gimana Bang? Apa kabar Bang? Alhamdulillah sehat. Sehat Bang ya. Sangat bersemangat pagi ini. Harus begini, anak muda tuh harus gini, pagi-pagi tuh semangat gitu kan, membangun kota. Jadi karena channel kami namanya Cote Pemuda juga, jadi kita undang pemuda-pemuda yang fresh untuk bisa memberikan motivasi bagi kalian masyarakat Cote Pemuda. Buat yang wanita-wanita merapat. Bang, gimana kabarnya Bang di situasi pandemi COVID-19 yang merupakan wabah dunia ini Bang? Ya, dengan situasi ini ya pastinya kita harus benar-benar jaga kondisi kesehatan kita, pola makan kita juga pastinya lebih banyak minum vitamin. Intinya istirahat sih menurut saya, dan juga lebih social distancing untuk menjaga jarak apabila kita keluar dari rumah, karena situasi ini juga banyak, semakin lama semakin banyak yang terkena namanya positif corona. Jadi kita harapkan kepada masyarakat gunakanlah masker. Gunakan masker Bang. Nah, jangan lupa hand sanitizer dulu ya, lupa. Pakai dulu. Iya. Pakai dulu. Agak giniin dikit Iya. Gunakan masker dan rajin cuci tangan. Jangan lupa juga jaga imunitas dengan berolahraga gitu Bang. Ya? Oke. Bang. Umurnya berapa Bang? 25 tahun. 25 tahun ya. Wow, masih muda udah menjadi anggota Dewan ya kan? Kota Medan ya. Kota Medan lagi. DPRD Kota Medan. Waduh. Pimpinan fraksi lagi Bang ya. Pimpinan komisi juga. Alhamdulillah. Pimpinan komisi 3. Abang ini adalah dewan termuda yang menjadi pimpinan komisi dan juga pimpinan fraksi juga. Alhamdulillah. Aduh, luar biasa. Bang, Jadi- kalau boleh tahu komisi berapa yang memimpinnya Bang? Komisi 3 perekonomian. Perekonomian. Iya. Oh, berarti Iya. kalau Kota Medan ekonominya agak Itulah goyang-goyang kami. dikit. Itulah kami. Abang ini. Kita yang ngurusin. Bang, jadi sedikit flashback Bang ke belakang. Apa sih kenapa Bang terdorong sebagai masuk dalam dunia politik ini Bang? Apa yang melatar belakang itu Bang? Sejujurnya, kalau sejujurnya kita dulu seperti anak muda lainnya, kita nggak ada berpikir untuk memasuki dunia politik. Tetapi kita terjun itu karena adanya dorongan dari orang tua juga pastinya. Karena orang tua juga pastinya orang politik. Sebelum saya memasuki politik ini, saya dulu mengikuti namanya tes polisi, Akpol, Akmil, IPDN, semua instansi saya masuk. Gagal Bang? Gagal pula. Wah. Jadi berpikiran 3 kali kita mendaftar ini kalah terus. Jadi coba melihat yang di tahun 2014 itu nyari, kita ikut juga tim sukses dulu di Golkar. Turun ke masyarakat, dari mana karakter di masyarakat, apa maunya. Lama-lama larut kita pengen gitu. Dan pada akhirnya di tahun 2000 sekitar tahun 2017 lah kita turun jauh-jauh hari. Kita turun ke masyarakat, oh begini loh rupanya. Pikir kita kan enak di dewan nih. Rupanya kita memasuki dewan itu memang luar biasa perjuangannya gitu. Tapi alhamdulillah karena ada dorongan dengan orang tua support. Ya tapi pastinya di kalangan anak muda hari ini yang mudah-mudahan kita merubah paradigma yang lama bahwasanya politik itu kan kejam. Politik itu tidak ada teman yang abadi. Politik itu kotor gitu. Politik itu kotor. Mau aja ada maunya, kalau nggak ada maunya dia nggak datang kepada kita. Nah ini yang kita rubah. Jadi di tahun 2019 kita daftar tuh di bulan 2018 di bulan 10 itu kita daftar dari Golkar. Tanpa kita masuk ke Golkar, pertama dari orang tua, dari turunan kita Golkar, dan kemudian bagaimana coba kita masuk nih
anak muda di Golkar gitu. Karena jarang anak muda itu di Golkar, pasti ke partai lain kan Iya, gitu. iya, betul. Padahal Golkar tuh bang sejuk kan bang, karena orang banyak berlindung di bawah pohon. Iya iya. Atau beri gitu tuh Iya, apa aja kan di iya, bawah iya. itu kan. Nah jadi kita masuk ke dalam situ, banyak suka dukanya lah, namanya kita berdewan pastinya. Jumpa masyarakat dengan pola masyarakatnya. Nggak ada ini. Kalau udah jadi pun belum tentu nih sama kita. Dan kedua ini masih kecil katanya, masih bau kenjor. Tapi kita yakin sebenarnya masyarakat. Putusannya cuma satu, kalau lah Bapak Ibu sudah beberapa kali lah ikut pilkada dan ikut namanya pemilihan-pemilihan legislatif dan pemilu kada kan gitu. Udah 4 kali Pak, orangnya ada datang belum? Saya bilang itu, nanti masih jalan saya. Belum Pak, cuma kartu nama. Hari ini saya datang loh. Kok saya datang dan insya Allah saya menang, soal saya banyak SIM, saya akan datang lagi. Kenapa coba saya bilang? Anak muda ini mempunyai namanya semangat, mempunyai energi. Pastinya kalah sama orang tua. Kenapa orang tua? Orang tua aja tahu lah kalau udah 45. Kalau udah turun ke masyarakat, datang ke pesta 2 kali, encok dia. Kalau kita, Iya. tapi ada terkecuali kan kalau kita sakit nggak mungkin lah kita turun. Kan gitu. Saya dulu orang banyak nggak percaya, satu hari kegiatan saya itu 8 sampai 10 gitu, sampai tengah malam. Ya itu namanya kita hari ini mau dipilih rakyat. Bagaimana bisa jadi amanah entar di DPRD Medan? Kan? Ya harus kita berkomunikasi ke masyarakat dan bukan semata-mata dari materi, tapi apa komunikasi. Dan hari ini saya aja sebelum ke kantor itu jumpa konstituen dulu. Kita sarapan bareng, kita jogging, habis jogging kita sarapan bareng. Ya, itu bukti kepeduliannya gitu. Bukan tanggung nih. 2 incumbent saya kalahkan. Ya, saya baca itu bang. Kalahnya 1, mungkin karena udah berumur, agak encok, kegiatan orang tuh nggak datang. Ya tapi alhamdulillah. Makanya ada gambar yang abang posting di Instagram ya. Iya. Ngikuti kali ya. Ya alhamdulillah lah dengan situasinya saya alhamdulillah dipilih jadi yang wakil DPRD Medan. Dan hari ini genap sebenarnya setahun lah saya semalam tuh. Jadi sembari merayakan setahunnya bang. Merayakan ini. Nanti kita ada makan-makan aja. Jadi jujur aja semenjak di Dewan ini 2 bulan saya menjabat ini, itu sebelum adanya alat perlengkapan Dewan atau KD gitu, di Komisi 5 Komisi 6 agak linglung loh semenjak 2 bulan di Dewan ini. Kenapa? Mengenal satu sama lain karakternya. Kenapa? Ada 50 orang anggota Dewan di sini. Ada yang senior, ada juga yang baru, tapi 38 orang di sini itu baru semua, sisanya stok lama. Jadi di sinilah kita agak susah menelusuri karakter. Tapi alhamdulillah bisa diakomodir semuanya. Intinya satu, di dalam DPRD ini komunikasi, dan jangan lupa dengan konstituen. Saya hari ini siapa saja boleh masuk ke kantor saya. Mau ada janji nggak ada janji. Kalau memang saya stay sini. Kenapa? Mereka dipilih dan memilih kita sebagai wakil rakyat. Apa salahnya mereka datang untuk berkonsultasi dan memberi solusi, kan gitu. Jadi banyak nih saya datang ke kantor itu kurang lebih jam 10, tadi agak telat. Pulang kadang jam 3 atau jam 4. Pagi banget. Pagi. Lembur banget. Lembur juga. Semalam lagi, lebih lembur lagi Bapak. Sabtu Minggu malam kelabu Bapak. Pembahasan PAPBD tahun anggaran 2019-2020. Tapi mau nggak mau lah kan, tertinggal lah itu ya kan, ibu-ibu itu hilang dia. Tapi kalau sudah namanya masuk ke politik atau juga ke DPRD Medan, pastinya agak tersisihkan dengan waktu kita nongkrong, apalagi keluarga, dan untuk keluarganya itu support kita gitu. Itu alhamdulillah ya kondisi di sini. Berarti memang udah sepenuhnya bang, waktu itu harus diluangkan, sisihkan memang untuk apa bang? Mengabdi. Untuk mengabdi kepada masyarakat Kota Medan. Alhamdulillah. Jangan lupa semangat, itu energik. Selagi kita masih muda, mari kita semangat dan berenergik dan membuat kreativitas yang lain-lainnya lah. Walaupun nggak jadi anggota dewan, tapi kita punya kreativitas yang lain. Jadi
Itu baik. Hidup siapa yang tahu. Iya, iya. Terkadang dari sini kita nggak tahu nih 5 atau 10 tahun lagi juga menyalip juga kan gitu ya, tapi banyak aja turun ke masyarakat. Ingat, jangan janji dengan masyarakat, itu aja pesan. Jangan pernah janji masyarakat kalau memang belum bisa terpenuhi. Minimal apa yang diomongkan kita bisa memberi solusi gitu. Nah disinilah kita bagaimana sebagai wakil rakyat mensosialisasikan apa-apa saja peraturan-peraturan di masyarakat. Dan juga mungkin paradigma yang lama itu banyak mereka yang apatis dengan anggota dewan, mungkin udah selepas jadi dan ketemu lagi. Tapi alhamdulillah, mudah-mudahan saya terpilih untuk menjadi 5 tahun ke depan di 2024 dan seterusnya lah ya kan, nggak mungkin sampai sini. Insya Allah ya kita bisa membina istilahnya konstituen, basis-basis. Dan juga untuk anak-anak muda nih kan gitu, untuk anak-anak muda ini kita lebih kolaborasi aja gitu. Karena hidup itu tidak semata-mata karena materi, tapi intinya niat semangat kita dan ketulusan hati kita. Oh, oke, betul. Iya. Kolaborasi, semangat, Luar biasa. energi. Jadi begini Bang, selain semangat, berenergi kan, punya energik dan juga mengabdi kepada masyarakat, bekal yang sebelum Abang terjun ke dunia politik ada nggak bekal yang udah dipersiapkan terlebih dahulu? Atau contohnya Abang pernah masuk dalam dunia organisasi mahasiswaan atau ketika pas sekolah gitu Bang? Atau mengikuti forum-forum kepemimpinan atau apa nih Bang? Ketika Bang? Pastinya OSIS lah ya kan, OSIS itu dari sekolah, dari SMP. Ya saya Spiritus loh? Enggak, anggota biasa. Oh, anggota Biru-biru pula lagi, tapi nggak apa-apa. Iya, iya. Terkadang hidup itu belum tentu kita pintar kali di sekolah. Iya. Ya kan? Tiba-tiba yang si anak yang dibully nih, ini jadi pemimpin Bapak. Betul kan? Nah, Benar. kita jangan minder. Iya. Saya dulu di OSIS di SMP Arafat 1, kemudian di SMA Negeri 1 Medan. Tapi saya nggak ada jabatan, cuma kalangan-kalangan bawah saja. Yang penting kita pernah mengikuti. Pas waktu SMA kita di kelas 2 itu dipercayakan menjadi ketua satuan pelajar Ampi Sumut gitu, di luar dari eksternal dari OSIS kan itu. Nah di situ kita tahu gimana situasi organisasi ini, kita mengikuti itu. Dan juga saya juga pernah mengikuti Purna Paskibraka, yang pengennya saya jadi Paskibraka itu selesai Paskibraka tentara, rupanya enggak Pak, beda rupanya. Garis tangan tadi Bang. Garis tangan tadi, Garis tangan. memang hidup itu pertama kita pintar, orang pintar itu pasti dikalahkan dengan yang punya keberuntungan kan. Nah, mungkin kita orang keberuntungannya kan. Ada terakhir juga saya sebelum anggota dewan juga mengikuti namanya KBFP, Kader Fellowship Bangsa. KBFP 8 itu kita dikumpul di Jakarta dan dibina oleh Dimas Oki, Mas Dimas. Jadi di situ kita belajar bagaimana trik-trik untuk bisa menjadi anggota dewan gitu. Dan arti dengan narasumber yang luar biasa. Kemarin itu narasumber saya itu Mas Dev Laksono, kemudian banyak sih saya ya di situ. Ada 4 hari saya itu di karantina. Di situ kita mempelajari bagaimana trik-trik. Itu yang saya sangat fans itu namanya Bang Baktiar Sibarani. Dia tamatan SMA bisa lebih jadi bupati Kapten. Waduh keren tuh. Apalagi ada anak muda situ, satu lagi wakil gubernur Jawa Timur, Mas Emil Dardak. Itu keren tuh. Nah saya melihat motivasi mereka. Berarti dua orang ini yang salah satu juga selain keluarga atau orang tua yang abang jadikan panutan. Iya gitu ya Bang. Bang, gini Bang, kan di media-media online gitu kan Bang ada baca perihal abang yang bisa mengalahkan incumbent gitu kan Bang. Ya. Itu ada komen-komen katanya karena orang tua ataupun apa, itu benar atau enggak? Secara jujur ya pastinya kita namanya pas pula memang orang tua kita menjadi ketua partai politik di Medan. Pastinya kalau nggak ada orang tua saya juga saya nggak bisa seperti ini. Pasti. Ada embel-embel dia pasti yang terikut ke kita. Dia mengantarkan kita sesampai ke DPRD Medan. Sampai ke DPRD Medan itu udah lepas sebenarnya. Tapi itu perlahan memang, perlahan
kita memberi diri kita, berusaha kita ini lebih sebagai sacrifice. Ya tapi kalau tidak ada dengan ada orang tua, ya susah juga lah. Pasti. Karena kita umur masih muda. Apa sih kita bisa meyakinkan orang mereka kalau tidak ada dengan orang tua itu? Dan pas juga tim kita lah, mudah-mudahan tim kita solid nih sampai ke depannya. Nah ini bang, nah anda mau tanya nih bang sama abang kan, abang punya cara-cara khusus atau cara-cara apa bang dari 50 DPR di kabupaten kota Medan ya kan bang, yang milenial tuh ada berapa orang kira-kira? Kalau di milenial ini yang jomblo atau enggak nih? Ya setidaknya anak muda walaupun udah menikah kan umur masih muda lah bang. Iya. Di sini ada namanya Pak Afif Afila. Ada berapa orang kira-kira bang? Sekitar 7 orang. 7 orang ya bang. Nah, abang punya strategi apa bisa mengalahkan melalui volley yang anda lihat ya bang? 77 ini kalah terhadap abang untuk simpatisan masyarakat Kota Medan dalam memilih pimpinan legislator milenial. Sejujurnya. Sejujurnya. Aku pun nggak tahu. Nggak tahu. Ya? Mungkin kalau cerita paras dari ketujuh ini. Cerita paras dari ketujuh ini gimana bang? Abang, mau yang paling ganteng gitu? Enggak juga lah. Ganteng itu kan relatif juga. Iya. Ya kemungkinan kita lebih dekat ke ibu-ibu pengajian mungkin. Oh, Memang bapak itu mantap. Mama itu memang udah betul-betul suara mutlak tuh banyak. Itu benar saya, jujur ya. Sebelum saya turun tuh di tahun 2018 awal, saya ikut pengajian. Bayangkan lah, Wak, kita masih muda datang ke pengajian, gimana? Iya. Nggak deg-deg kayak mana, suruh ngomong lagi. Tapi, aduh, candu kita Pak. Kalau nggak kena ibu-ibu, waduh susah. Memang ibu-ibu itu yang memang bisa, gimana ya? Dari gosip aja lah, ya kan? 5 orang aja macam seseorang ya kan? Iya. Apalagi hadir 5 orang, udah kayak berapa ribu? Iya. Itulah yang membuat abang bisa menjadi Alhamdulillah. Iya. Karena mama bisa membangun satu keluarga. Iya, Kan gitu kan? Iya, karena kalau mama murka ada bisa ada apa-apa Kita kok nggak mau dia, nggak apa nggak masa iwa. Iya. Itu trik baru-baru. Itu memang ada trik. Jadi kita yang muda ini jangan kalah sama yang senior. Dalam arti kita bukan melawan mereka. Kita harus punya trik sendiri bagaimana untuk bisa meyakinkan masyarakat. Yang pertama, pastinya kita harus berkomunikasi siapapun itu. Maaf dari tukang beca dan tukang sapu dan penjaga masjid. Dari situ aja kita baru bisa. Dan ingat, kalau memang kita di daerah rumah kita nggak kenal kita, itu udah salah. Salah pasti Udah salah. Makanya kalau prinsip saya hari ini, siapapun aja boleh. Ayo, kalau memang positif ayo. Tetapi mohon maaf, saya dengan situasi, dengan pekerjaan saya menjadi anggota dewan, kalah di waktu saja. Kalau satu hari itu 24 jam, kok bisa itu 38 jam. Benar, kurang saya di sini. Tapi yang mudah-mudahan apa yang saya perbuat ini, insya Allah bisa dirasakan dengan masyarakat dengan beberapa program-program yang ada di Medan. Tapi ya karena adanya COVID, ya agak kita tunda dulu lah, karena ada beberapa anggaran di dinas-dinas juga yang DPRD Medan hampir 60% itu terpotong karenanya adanya COVID. Gitu. Jadi gini Bang, menarik nih terkait bicara masalah program ataupun yang kamu sampaikan. Jadi saya juga baca Bang di media bahwasanya Abang pernah mengeluarkan statement pentingnya ada musola. Iya. Ya kan, musola itu jangan di basement. Benar. Kan gitu kan. Itu Abang kecam. Benar. Jadi dasar pemikiran Abang bisa mengecam itu kenapa tuh Bang? Ada aspirasi dari masyarakat atau gimana Bang? Ya pastinya ada aduan-aduan. Dulu kan kita jujur aja ya, kita kan anak nge-mall juga nih ini. Iya. Jadi kita sering sholat di mall-mall. Kalau dalam maghrib kan tanggung tuh kita kalau keluar dari masjid lagi kan pas nongkrong. Saya lihat nih, loh kenapa dikit-dikit di basement musola udah panas. Iya. Mohon maaf kan agak bau tuh. Iya. Dan juga apek gitu kan kalau di hidung kan. Jadi saya inisiatif menemui hidung saya pas pandangan ini. Bagaimana saya hari ini menjadi anggota DPRD Medan ini bisa berguna untuk masyarakat dan orang banyak.
saya kaji. Saya minta kepada pemerintah kota, buatlah selayaknya musola itu. Mohon maaf seperti Jakarta, ada space-nya, dan nanti kita kaji berapa cocoknya ukurannya untuk musola. Ya logika lah, masa kita musola itu dibawa di basement kayak gitu. Kayak contohnya tuh yang kerennya sekarang hari ini saya lihat di Focal Point. Nah, di Focal Point tuh udah bagus tuh, adanya musola yang enggak gitu luas, tapi cocok lah untuk 55 chef itu ya, untuk 5 balik situ. Jadi saya minta juga kepada pemerintah kota, nanti mungkin kita insya Allah ada perda, namanya perda inisiatif 2012. Ntar kita antar fraksi, kita omongin bahwasannya kita perdakan apabila orang membuat hotel, yang mempunyai hotel, mempunyai mall, restoran, itu harus adanya izinnya izin musola yang mana yang selayaknya yang harus dibuat. Karena saya pernah saya nggak sebut di mana itu, ada di Medan, di rumah makan mana. Saya numpang sholat dulu ya maghrib ya, oh boleh bapak, ke lantai 2, melewati becek-beceknya, ya biasa orang masak-masak di dapur. Kita naik ke atas, tak layak, tak manusiawi. Saya bilang itu. Saya bilang nanti saya pimpinan, kalau kita laksanakan perda ini untuk rumah ibadah yang selayaknya lah. Kasihan loh, masa orang sholat kok tak layak. Gimana orang mau khusyuk lagi? Mohon maaf nih ya, kita pakai sendal, selepas sendal itu becek, itu udah sebenarnya udah nggak sah lagi kan gitu. Makanya saya minta sama pimpinan dan pemerintah Kota Medan, coba ayo kita sama-sama bekerja sama untuk membuat perda rumah ibadah. Insya Allah mudah-mudahan diterima oleh Pemko Medan dan juga pimpinan DPRD Medan. Amin, insya Allah. Amin. Jarang-jarang Bang ada pimpinan yang berpikir tentang rumah ibadah kan. Sejauh ini yang kita lihat kan banyak juga pimpinan-pimpinan yang mengabaikan rumah ibadah gitu kan. Benar. Saya lihat kan, jangan berpikir situasi dikit-dikit adanya masjid, dikit-dikit masjid. Kalau memang kita urgent lagi di tempat nongkrong kan lebih layaknya kan kita bisa di musola kan gitu. Kita berpikir bukan hanya kita yang datang ya, pegawai di sana gimana sih ntar sholatnya kan kasihan juga gitu kan. Apalagi mayoritas kan kalau rumah ibadah itu kan kita muslim kan. Ya, mudah-mudahan bisa direalisasikan, nanti kita kaji, coba kita kita koordinasi lagi dengan pemerintah dan pimpinan DPRD, mudah-mudahan bisa terlaksana di tahun depan paling lama insya Allah. Oke, kita tunggu Terobosannya ya kan. tunggu terobosan anak muda, ini terobosan anak muda. Bang, bicara Komisi 3 yang abang pimpin Bang tentang perekonomian, Anda mau tanya nih Bang, sekarang kondisi perekonomian Kota Medan seperti apa Bang di tengah wabah COVID-19 Bang? Dengan situasi ekonomi di Kota Medan itu sangat turun drastis di angka 40%. Dan agak lama kita untuk mengembalikan situasi ekonomi itu sehabis pandemi COVID. Ya pastinya saja kalau orang keluar rumah kan masih ada yang parno juga kan gitu. Ya tapi mau nggak mau ya kita itu yakin aja, insya Allah nggak apa-apa, tetap pakai masker, cuci tangan, tetap physical distancing. Tapi nanti kita kaji lagi bagaimana sih solusi untuk pengusaha-pengusaha di Medan, kita panggil apa sih supaya bisa mengembalikan, memulihkan situasi ekonomi, karena benar-benar pada hancur, khususnya hotel dan juga hiburan malam, restoran itu udah pada sebenarnya nggak signifikan lagi dengan situasi ekonomi ini. Tapi mudah-mudahan, tapi intinya masyarakat kita sendiri nih kan gitu, masyarakat kita sendiri ini harus benar-benar pakai masker lalu. Kayak tadi ada razia masker tadi kan gitu. Naik motor gini, ada polisi, ada satpol pp gini. Nah, kesadaran dari kita sendiri lah bagaimana supaya mudah-mudahan COVID-19 ini, pandemi ini usai lah kan gitu. Lelah juga kita dari di bulan 4 datang ke Indonesia sampai di bulan September
belum ada, apalagi vaksin juga belum keluar kan gitu. Ya mudah-mudahan masyarakat ini bisa mengkoreksi diri sendiri lah untuk mengupayakan bahwasanya pandemi COVID ini bisa lah sama-sama membantu untuk biar selesai lah. Soalnya hari ini aja sudah 4.998, hampir 2 lagi udah 5.000 Pak. Iya. Nah, makanya kita juga meminta kepada dinas kesehatan dan juga oknum instansi ya, di Kota Medan lebih banyak mensosialisasikan lah dengan adanya pandemi COVID, karena banyak orang nggak percaya itu aja. Nah, karena Bang ini legislator, anggota dewan, juga wakil rakyat ya kan, bisa dikatakan ya kan Bang. Nah, hari ini Abang yang dipercaya oleh masyarakat Kota Medan untuk mewakili rakyat Kota Medan. Terobosan apa yang udah dibuat dalam istilahnya mengurangi beban tentang perekonomian ini Bang, untuk warga Kota Medan? Kalau itu memang ya, kita namanya masih baru ini, pas pula COVID kan. Nanti kita akan mungkin lebih bersinergi tentang UMKM, Dinas Koperasi dan UMKM, karena situasinya hari ini adalah apapun yang mau dibuat ini udah nggak bisa lagi, hancur semuanya tentang ekonomi ini. Kemarin pas waktu pembahasan PLB di hari Sabtu, kita koordinasi, Ibu bukan sih, coba kita koordinasi dulu bagaimana untuk membina UMKM ini Bu, gitu. Gimana caranya, minimal Ibu sosialisasikan. Kalau bisa memberi makanan, minuman dan yang lain-lain, belilah yang di terdekat rumah kan? Karena situasinya ini jangan dikit-dikit ada rezeki kita mau kan itu. Ayo kita bantu UMKM di Medan ini. Apalagi yang saya lihat tuh keren tuh, ada anak muda Medan ini baru saya lihat ini punya kreatif, seperti di angkringan itu di pinggir jalan itu, wah itu keren tuh. Saya aja nongkrong di sana. Kayak gitu. sepatu kan Bang? Ah iya, itu saya sangat senang gitu melihat situasi mereka. Mereka mau, nggak gengsi untuk berjualan di situ. Bagaimana caranya? Ayo sama-sama kerjasama. Ini coba kita buat ikon Medan gitu. Ini kurang ikon Medan, saya langsung menjadi ini apa sih ikon Medan dulu? Oh dulu ada nama Salam Square, ada Merdeka Walk. Tetapi kalau namanya Merdeka Walk kita mungkin tahu, mungkin ya pastinya kan itu makanan yang brand. Tapi kok di angkringan di pinggir-pinggir jalan tuh kayaknya lebih oke sih saya lihat gitu. Saya datang ke masyarakat ke jual-jual yang di mana di angkringan, saya tanya gimana omsetnya, bagaimana penjualannya, bagaimana income yang datang. Ya alhamdulillah Pak, katanya gitu. Ya udah, mudah-mudahan coba kita bisa berkoordinasi dengan dinas UMKM dan ke pihak camat dan pihak kelurahan supaya memang benar-benar kita bisa jadikan ikon Medan nih angkringan ini kan gitu. Kalau saya sih apresiasi sih untuk anak muda di Medan mempunyai kreatifnya seperti itu. Hari ini Abang juga ingin maju UMKM kan Bang. Jadi nggak pengusaha-pengusaha yang besar aja yang menjadi sumber dana pendapatan Kota Medan gitu kan Bang. UMKM juga bisa menyumbangkan gitu Bang. Karena pastinya lah kita anak muda lah, nongkrong mana? Nah di tempat ini lagi hits-hitsnya. Iya. Kalau bisa memang dengan ada uangnya yang tipis, nah kita kok bisa duduk di angkringan bisa kenyang kan gitu. Nah coba kita kaji dulu bagaimana nanti tentang makan-makan pinggiran seperti di angkringan itu biar bisa jadi ikon Medan yang dulunya sepi sekarang udah rame. Kita upayakan. Oke Bang, itu tentang UMKM Bang. Tentang pariwisata Bang di Kota Medan Bang. Nah itu kan bisa mendorong juga itu Bang, ya kan? Di tengah wabah Covid, bukan berarti pariwisata juga harus ditutup gitu kan Bang di Kota Medan kan Bang. Dibuka untuk menarik ya masyarakat itu pasti suntuk gitu kan Bang, work from home gitu kan, kerja di rumah terus kan. Dia juga butuh liburan gitu, tapi liburan keluar kan nggak mungkin. Makanya kan di Kota Medan ini kan banyak juga destinasi-destinasi wisata Bang. Ya kan Bang. Itu gimana sekarang yang sudah Bang lakuin lah tentang pariwisata Kota Medan Bang? Kalau untuk dinas pariwisata sih saya lihat kita belum ada namanya menjadi ikon kota wisata. Masih kecenderungan orang datang ke mall. Ya coba kita nanti koordinasi sama dinas pariwisata. Cobalah kita buat event-event kecil di taman-taman
ibarat kata kita taman beringin, taman-taman Taman Golkar dong. Hah? Taman beringin taman Golkar. Waduh, Bukan ya? ada saran dikit lah. Oh. Coba koordinasi nanti ada event-event ke Medan tuh kita buat gitu. Karena memang jujur ya, kita aja tinggal di Medan ini agak sumpah. Bener Pak. Apa sih yang mau dilakukan di Medan ini kan itu? Cuma ini doang. Mau nggak ngomong, nongkrong ngopi, pulang ke rumah. Coba nanti kita koordinasi. Tapi ya itu karena anggarannya sebenarnya. Anggaran kita itu sudah terpotong. Tapi coba nanti kita akan kaji lagi gimana si wisatawan ini bisa hadir kan itu. Karena jujur aja semenjak adanya COVID ini, dari juru penjuru luar negeri itu pasti datang ke Medan. Tetapi karena adanya COVID ini lebih kurang, tapi kita minta kepada masyarakat Kota Medan tetap stay safe, tetap juga jaga jarak, pakai masker, lebihlah datang ke tempat-tempat ya seperti taman-taman yang ada di Kota Medan, masih banyak, tetapi inilah pemerintah kita Kota Medan kurang bersosialisasi tentang hal seperti itu. Iya. Karena juga bang, lagian juga kalaupun di taman itu bagus, tapi kamarnya kurang juga, masyarakat juga kadang malas Iya, di situ kan gitu. pasti fasilitas yang pertama itu fasilitas, kedua keamanan. Coba nanti kita kaji lagi lah bagaimana ya supaya ini pun udah agak lumayan kan kayak di Lapangan Merdeka kan. Saya lihat dulu Lapangan Merdeka itu orangnya banyak ke IMB, sekarang udah banyak pakai tikar. Iya. Nah, duduk-duduk situ udah mulai lah. Nanti coba kita kaji lagi kepada dinas pariwisata juga supaya apa sih ikon Medan yang memang layak untuk ditongkrongi gitu, bukan hanya di mall-mall yang keras-keras atas gitu kan. Masih banyak orang-orang yang kurang beruntung di bawah kita yang belum bisa menikmati seperti itu. Jadi begini bang, tadi bicara masalah PBD juga nih bang ya. Ya. Jadi terkait masalah PBD ini bang, fokus anggaran Pemko kan sama dengan DPRD untuk anggaran tahun depan tuh fokusnya di bidang apa bang? Fokus kalau kami sih fokus tuh untuk pendapatan daerah pastinya dinas BP2RD itu Badan Pengelola Pajak Daerah, daerah itu kita akan tekankan terhadap wajib-wajib pajak yang memang harus benar-benar membayar pajak pastinya kan. Dan kemudian juga dinas pariwisata lah pastinya harus bersinergi ya, bagaimanapun juga kan kita kan menjadi kota-kota wisata, harus ada ikon Medan karena di sini juga agak kurang kita kayaknya tentang wisata-wisata yang benar mensosialisasikan dari ikonnya, dari khas makanannya. Nah inilah coba lagi kami kaji apa sih khas makanan Medan itu kan gitu. Nah nanti kita kaji pelan-pelan coba habis. Ya mudah-mudahan COVID ini, pandemi COVID-19 ini berlalu, baru kita agak lebih konsentrasi lah gitu. Masih agak raga ketakutan lah kalau ketemu orang. Oh iya. Menjaga bang ya. Menjaga. Oke bang, bolehlah bang kasih satu tips dan kunci sukses menjadi anak muda yang sukses di menjadi legislatif bang, anggota dewan. Oke. Untuk anak muda di luar sana bang, masyarakat celoteh pemuda bang. Iya. Yang pertama kita semangat, kedua niat kita tulus, dan kita yang ketiga bagaimana kita bisa banyak berteman dan juga bisa berkomunikasi kepada masyarakat. Karena intinya satu, saya jujur aja, saya sini nggak ada apa-apanya. Kalau nggak ada masyarakat juga, nggak ada teman-teman saya, nggak bisa duduk di kursi DPRD Medan. Jadi untuk anak muda itu jangan pernah takut, jangan pernah takut gagal. Saya juga profesinya beberapa kali gagal di instansi. Tapi ingat, kita punya Tuhan atau Allah. Pasti Dia melihat kita sebagaimana perjuangan dan usaha kita dan ikhtiar kita. Mudah-mudahan semangat kita, ketulusan kita itu bisa berbuah hasil pastinya. Anak muda yang sangat energik, dan positif. Bang, terakhir nih bang, suka dukanya selama setahun ya bang, udah setahun jadi anggota dewan di Kota Medan, apa tuh bang? Apa udah mulai banyak proposal yang masuk nih semenjak COVID ya kan? Lapor ketua, izin ketua, perintah ketua, Apalagi
Wali Kota Medan buat aja para ketua bang. Iya. Kata para ketua bang. Oh, suka dukanya bang. Dewan. Suka dukanya. Waduh, banyak gitu kok ceritain. Banyak. Sedih juga kadang, menetes juga air mata. Iya. Pertama, kalau kita menjadi anggota dewan ya alhamdulillah fasilitas dari DPRD Medan itu memadai kita lah ya, sebagai jadi wakil rakyat. Yang dipilih yang khusus lah pastinya 50 orang. Yang dukanya itu pastinya jujur aja, waktu saya itu tersisihkan dari orang terdekat saya ataupun keluarga saya. Dan pastinya kalau masalah proposal dan juga ada orang minta tolong itu relatif dalam manusia, bagaimana sebisa kita bantu kan gitu. Iya. Tapi saya jujur kalau sedihnya tuh di waktu Di waktu kan. apa dengan keluarga itu, apalagi masih jomblo, nggak tahu lagi gimana lagi. Iya. Waktu ada uang, teh money ya. Oke. Terima kasih bang. Siap, Sudah terima berbagi kasih. cerita berseloteh bersama komunitas YouTube Seloteh Pemuda. Ya. Iya bang, terima kasih banyak bang udah menyisikan waktu abang untuk menjamu kami di sini. Iya. Luar biasa sekali bang. Amin, alhamdulillah. Nanti ke depannya insya Allah kalau dari komen-komen pengen kami Boleh. itu wawancarain anggota Dewan Termuda dan Terkicis Kota Medan, tinggal kalian tulis di komen. Iya. Terima kasih banyak bang, jangan Terima lupa kasih. like, komen, dan subscribe dan juga share video-video kami agar kami semangat ke depannya untuk menghadirkan video-video baru untuk kalian semua masyarakat Seloteh Pemuda. Oke, tunggu video kami selanjutnya, ya kan? Dan juga dukung terus channel ini dan kepada netizen juga dan kepada haters kami juga ya. Jangan lupa terserah follow kalian ya. lah. Follow ya. Nanti disuruh subscribe sama apa bang? Anak Ampi banyak bang? Banyak. Oh, bisa tuh Ampi subscribe. Oke, terima kasih. Bila Ya, terima kami kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.